إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampai pada saat kali ini kita masih bisa melaksanakan
rutinitas kewajiban kita sebagai umat Islam yang beribadah yang melaksanakan sholat Jumat, insya Allah secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah sore hari Jumat ini dan juga amalan ibadah yang lainnya, mudah-mudahan sebagai bekal kita di dunia, terlebih sebagai pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Allah memberikan ridho kepada kita sehingga kita masukkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita sebagai umatnya dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat kepadanya dengan harapan salawat yang kita baca Allah mentakdirkan kepada kita mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat nanti, dan tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya al-Fatih berwasiat untuk kepribadian keluarga dan dunia untuk para jemaah sekalian. Mari sama-sama kita memperbaharui kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berbekal takwa Allah akan berikan jalan kemudahan kepada kita. Dengan berbekal takwa Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dengan berbekal takwa Allah akan memberikan keberkahan yang ada di langit dan akan membuatkan yang ada di bumi. Yang tentunya Allah pun berfirman dalam Al-Quran, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan takwa dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita realisasikan, harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam amal beribadah. Apa bukti syukur itu? Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Apa buktinya? Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Paling sempurnanya sehingga adalah manusia dijadikan makhluk yang paling sempurna daripada yang dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sehingga otomatis ketika Allah memberikan hal itu kepada kita sebagai manusia, kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain adalah beribadah dengan semampu kita untuk selalu eksis menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah keterangan, al-iman yazid wa yanqus, iman itu terkadang bertambah dan
mempertanggungjawabkan di hadapannya nanti. Sehingga dalam sebuah kisah disebutkan ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah salah satu ulama yang mempunyai dengan tabibullah, yaitu sebagai yang tabibul qalbi, yaitu dengan gelar yang selalu menyembuhkan penyakit hati. Ketika itu ada seorang pemuda datang kepada beliau, wahai Syekh, wahai Ibrahim bin Adham, aku datang kemari, datang menghadap kepada engkau, ingin meminta wasiat agar apa yang sudah aku perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu secara total bisa terjadi. Apa permintaan wahai pemuda? Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, dan pemuda itu menjawab, wahai Ibrahim bin Adham, saya setiap harinya tiada hari tanpa berbuat dan maksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan jahat sudah aku lakukan. Aku datang kepada untuk meminta nasihat agar aku bisa berhenti dan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, wahai pemuda, seandainya engkau ingin berhenti daripada berbuat maksiat, setidaknya ada 5 hal yang harus engkau lakukan. Bahkan kalau engkau ingin melakukan 5 hal tersebut, boleh engkau berbuat maksiat, tapi ingat 5 poin yang akan saya berikan kepada engkau. Pemuda tadi lantas langsung menjawab, wahai Syekh, secepat mungkin aku ingin mendengarkan wasiat yang akan kau sampaikan. Yang pertama, wahai pemuda, jika engkau ingin berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, janganlah engkau makan daripada rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tadi terdiam tanpa hati, menangis jadi-jadinya. Bagaimana bisa wahai Syekh Ibrahim bin Adham, saya ingin berbuat maksiat tapi aku tidak boleh makan daripada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sepertinya tidak mungkin wahai Syekh. Apapun yang aku makan dalam dunia ini, makanan, minuman, udara, sesudah aku hidup sampai sekarang, tiada lain itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham menjawab berkata lagi, lantas apakah engkau masih ingin bermaksiat kepada Allah? Sedangkan engkau makan, minum, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, wahai Syekh Ibrahim. Melanjutkan poin yang kedua, wahai pemuda, seandainya engkau ingin berbuat maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari tempat di mana tempat itu tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau boleh bermaksiat apapun kau mau kerjakan, silakan, tapi ingat, cari tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat engkau berbuat ketika kau berbuat maksiat. Apakah kau sanggup dengan wasiat yang kedua ini? Pemuda tadi nambah bingung, diam tanpa kata. Bagaimana mungkin wahai Syekh, dimanapun aku berada, sekalipun aku bersembunyi di lubang yang sangat, Allah akan mengetahui. Lantas kata Syekh Ibrahim bin Adham, apakah engkau masih tetap ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemuda tadi menjawab, tidak wahai Syekh. Syekh Ibrahim bin Adham melanjutkan wasiat yang ketiga, tatkala engkau ingin berbuat maksiat, carilah, janganlah engkau tinggal di bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja engkau wahai pemuda bermaksiat, carilah tempat di mana di situ bukan tempatnya Allah. Pemuda tadi terdiam tanpa kata lagi. Bagaimana mungkin wahai Syekh, ketika aku berpindah negara di situ ada Allah, milik Allah. Ketika aku pergi ke planet yang lain, misalkan planet Mars, Jupiter, ataupun bahkan sekalipun matahari, tidak mungkin wahai Syekh, itu semuanya milik Allah. Kemudian Syekh Ibrahim berkata lagi, lantas apakah kau masih ingin berwasiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak wahai Syekh. Wasiat yang keempat berikutnya adalah, wahai pemuda, jika engkau ingin berbuat maksiat kepada Allah, ingat, ketika datang malaikat maut, malaikat Israil akan mencabut nyawamu. Apakah engkau sanggup untuk berkata kepada malaikat Israil, wahai malaikat Israil mencabut nyawa, jangan dulu kau cabut nyawamu, aku masih ingin hidup? Apakah kau bisa berkata kepada malaikat Israil berkata seperti itu, wahai pemuda?
pemuda tadi menangis sejadi-jadinya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Ibrahim bin Adham. Tidak mungkin wahai Syekh, sepertinya kalau malaikat datang untuk menjemput ajalku, aku tidak akan bisa untuk mengulurnya. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham menuliskan wasiat yang terakhir, wahai pemuda, jikalau engkau tetap berbuat maksiat dan seandainya Allah mentakdirkan kau wafat dan nanti di akhirat ada malaikat jabatannya datang kepada engkau menyeret ke dalam neraka, apakah kau bisa menjawab, wahai malaikat jabatannya, wahai malaikat yang bisa neraka, jangan kau tarik aku dalam neraka, aku dimasuk surga, apakah kau bisa menjawab seperti itu wahai pemuda? Pemuda tadi menjerit sejadi-jadinya sambil menangis di hadapan Syekh Ibrahim bin Adham dan menjawab, hasbi cukup, wahai saya cukup, fa inni astaghfirullah al-azim. Dan sekarang dengan wasiat yang sudah kau berikan kepada Allah dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan bertobat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah wahai Syekh, sekarang aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan engkau wahai Syekh Ibrahim bin Adham. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil hikmah dari kisah tersebut bahwasanya perbuatan maksiat itu akan selalu mengiringi kita, dimulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Perbuatan jahat itu akan selalu mengikuti kita apabila dalam hati kita tidak selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita berzikir, dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat insyaallah tidak akan selalu mengiringi kita. Setan tidak akan pernah mati sampai hari kiamat, akan selalu ada umat manusia untuk menjadikan teman sampai hari kiamat nanti. Itulah kenapa al-iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Keimanan bisa bertambah dengan giat yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu berkurang dikarenakan maksiat-maksiat yang selalu kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kepala, anggota badan yang kita miliki itu semuanya berpotensi berbuat maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, bahkan yang kita lihat adalah maksiat hati. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jelas terlihatnya. Sehingga kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu memperbanyak istighfar kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan jahat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa rusulina wa malaikatil mukarramin wa radhiyallahu anil khulafatir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi
بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الواحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعد كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وصل الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الاندونيسيا خاصة وسائر المسلمين على انك على كل شيء قدير ربنا